mempublikasikan mungkin di wilayah Kabupaten Kebumen sendiri. Tapi dari hasil saya mengikuti IMS tadi itu luar biasa. Bersama kakak saya satu-satunya dari perguruan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia yang diundang karena kolegial, mengundang jenderal-jenderal angkatan laut negara-negara superpower. Ada Amerika, ada Rusia, ada Singapura, Jepang. Nah, kami bagian paling belakang, kebetulan saya pakai Brahmon ini, semua berpakaian putih-putih sebagai simbol kesatuan maritim di dunia. Dan itu untuk keamanan maritim di dunia. Nah, kalau saya ceritakan panjang, tapi intinya waktu itu Iran juga diundang oleh teman saya karena jenderal angkatan Iran bersahabat dengan Laksamana Salim. Tapi dari pihak salah satu yang negara dikuasai nggak memperbolehkan, karena kalau akan masuk mereka akan sedikit ini ya, ada apa ya, ada ya tidak senang lah begitu ya. Tapi saya dan rekan saya menyaksikan betapa langsung ya ketika forum internasional, bahkan kapal induknya Amerika itu merapat di wilayah Asia Tenggara, Thailand atau di mana. Karena apa? Untuk memantau kegiatan IMSS yang sebelumnya juga ada acara G20 2022 masalah di Bali. Dan kebetulan saya punya kolega staf istana waktu itu meminta saya dan saya minta kakak saya beserta para budayawan Jogja untuk mengamankan dari G20 konteks spiritual, bahasa santrinya mujahadah, tapi resmi. Staf istana meminta saya kemudian meminta kolega-kolega saya mendoakan. Bahkan ada salah satu teman saya staf istana yang hari Jumat itu saya ke Jogja, minta support, minta doa, dan melaporkan kondisi terakhir keamanan dari G20. Tak ajak ke temannya Mbah Marijan, guru saya di Merapi, minta spirit, minta doa. Setelah itu beliau hari Sabtu berangkat ke Bali. Alhamdulillah acara G20 sukses. Yang kita tidak ada yang tahu sebenarnya ada dinamika luar biasa di perhelatan Akbar G20 karena ini adalah salah satu dari satu ciri atau indikator akan kebangkitan Nusantara. Dan saya tahu banyak karena informasinya A1 dari teman saya yang stafnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, yang terakhir ini kepada mengatur juga ada beliau. Dunia Kebumen sebenarnya bisa go internasional. Salah satu yang saya soundingkan, brandingkan, dengungkan melalui mata ya ada Mas Taba ya, waktu era Mas Taba, ada Mas mungkin Fitria ya 10 tahun yang lalu. Kalau nanti saatnya Bismillah Imata seluruh organisasi kemahasiswaan Kebumen yang lain bersatu padu disupport oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Kenapa kita tidak memberanikan diri untuk membuat satu acara besar internasional? Karena kita punya sumber daya alam luar biasa, yakni maritim atau samudra Hindia atau kelautan Kebumen. Mengusung spirit dari Pak Jokowi yang waktu itu awal dari presiden, beliau menyampaikan branding, spirit, semangat maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian karena dinamika di dalam pemerintahannya itu meredup, kenapa tidak diambil alih oleh mahasiswa anak muda Kebumen, Imata dan yang lainnya di super Pemkab Kebumen dengan semua sumber daya alam maritim Kebumen, yakni maritim Kebumen sebagai poros maritim dunia. Tepuk tangan dong buat Kebumen. Ada pertanyaan, wah kita berbadan kecil, jangan mengecilkan kita sendiri. Oke ya, saya buka, ini udah cukup lama ya, tapi yang terbaru ini buku 2024. Ini naskah akademik yang ditulis Profesor Dr. Gyaji Muhammad Waryadi Badarianto. Data-datanya minta ke saya karena saya sering Kebumen ya, tentang bagaimana peradaban dan sejarah dunia, salah satunya dulu sumbernya dari Kebumen. Tidak hanya perspektif geologi, tapi juga peradaban dan sejarahnya. Yang pertama ini 2011, judulnya Nagara Atlantis Purba, dan di dalamnya ada bab khusus
tentang kebumian-kebumian, dan di dalamnya di halaman berapa nanti sudah saya tandai, Profesor Dr. Waryani Hajarianto, dosen UIN Sunan Kalijaga yang sebelumnya pejabat di Kementerian Agama Pusat, asli Madiun. Beliau yang menulis integrasi interkoneksinya Prof. Amin Abdullah, Religion, Science, Filosofi, Agama, kemudian ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu agama, budaya dan teknologi, dan data-data. Kemudian kita bersama di lapangan, saya yang memimpin dan saya waktu itu jadi ketua lapangan, tak ajak ke Karang, Sambung, Sada, keliling kebumian-kebumian dengan paradigma integrasi koneksi. Di dalamnya Profesor Dr. Kiai Waryani Hajarianto mengeluarkan tesis bahwa yang paling layak menjadi ibu kota Indonesia saatnya nanti adalah kebumian-kebumian di Indonesia. Yang menulis beliau dengan segala perspektif geologi, arkeologi, komparasi mitologi, fisika kuantum, satelit, NOAA, NASA kita gunakan. Karena saya pernah diwawancarai oleh mojok.com, platform YouTube yang salah satu terkenal di Indonesia, membahas mengenai tentang peradaban Nusantara. Salah satunya saya membahas tentang rumah saya sendiri, Kabupaten Kebumian-Kebumian. Dan buku ini 2014 kita serahkan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan diterima oleh Pak Jokowi di Batam waktu itu, karena ada tim kita yang kita dahului untuk menyerahkan spirit. Alhamdulillah dua-duanya kemudian sudah tahu tentang buku ini, bahkan Pak Jokowi sempat memegang buku ini dan mungkin sekarang masih disimpan beliau ya, atau di ajudannya, kita nggak tahu. Nah, terakhir setelah saya nunggu saya doktor 2023, melanjutkan dari spirit buku ini judulnya Lemuria, Atlantis Nusantara, Perspektif Islam, Filsafat dan Sains, Dr. Waryani Hajarianto yang tinggal menunggu SK Profesor, dan mohon doa